Halo, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan pada malam hari ini dari tempat kami GPDI Pastori Jimbaran. Mari kita satukan hati kita semua. Dengan darah
Kerinduan hati kami senantiasa bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat Tuhan. Sebab kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam hadirat Tuhan ada kuasa Allah mengalir dalam kehidupan kami. Bahkan sukacita Allah senantiasa akan menjadi bagian milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada malam hari ini benar-benar hati kami buka untuk Engkau Tuhan. Kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua. Sebab kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar saudara semua yang di rumah? Dahsyat luar biasa. Ya, harapan doa kami kita semua dalam keadaan sehat walafiat oleh Tuhan. Saya akan berbicara tentang bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan di dalam menghadapi pandemi corona. Jadi pandemi itu adalah satu virus yang menyebar dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, bahkan sudah sampai ke negara dan benua. Ya, itu disebut dengan pandemi. Jadi dia menyebar secara cepat dan secara luar biasa. Sekarang ini kurang lebih ada 200 lebih negara yang telah terjangkit dengan penyakit tersebut. Dan kita percaya bahwa kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan. Saya akan membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal 5, saudara bisa melihat di Alkitab saudara semua. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 10. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita tahu sekarang bahwa keadaan di luar begitu sangat tidak mengenakan, bukan hanya kita yang berada di Indonesia, tetapi hampir seluruh muka bumi dilanda dengan virus yang menjadi polemik di dalam masyarakat saat ini, yang begitu cepat dia menular dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dari penerbangan satu ke penerbangan yang lain, dari negara satu ke negara yang lain, dari benua satu ke benua yang lain. Dan ini merupakan bukan hanya masalah kita di Bali saja, bukan hanya masalah kita yang ada di Indonesia saja, tapi ini merupakan satu masalah dunia. Sebab memang ini terjadi dan kita perlu menyikapi dengan baik dalam situasi-situasi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana di dalam menyikapi situasi-situasi seperti ini? Yang pertama, sesuai dengan pembacaan kita pada malam hari ini, serahkan segala kekhawatiranmu. Jadi mari kita belajar. Kita khawatir, semua khawatir. Semua manusia dia pasti merasa khawatir bahwa
jangan-jangan nanti saya yang kena. Ketika mungkin saudara flu atau bersin, mungkin saudara kena virus corona ini. Beberapa hari lalu, 2 hari lalu saya sakit kepala sekali. Saya rasa sakit kepala dan saya rasa seperti sakit apa ini. Jadi kemudian saya sudah pusing sekali sampai saya rasa muntah. Saya dalam hati saya kena virus corona ini. Jadi semua orang berprasangka ketika dia sakit apa-apa itu, maka dia akan berpikir bahwa jangan-jangan, dan ini merupakan kekhawatiran kita semua. Jadi mari Tuhan berkata, serahkan semua kekhawatiranmu, serahkan. Jadi artinya diletakkan, dilemparkan di dalam itu. Jadi kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Akhirnya saudara, waktu itu saya serahkan kepada Tuhan, saya berdoa, dan saudara sembuh dengan 2 supermie, saya langsung sembuh. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata serahkan, kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu dikatakan sebab Allah, di dalam terjemahan lama dikatakan sebab Allah mempedulikan. Jadi Allah peduli. Dalam terjemahan baru dikatakan Allah memelihara. Jadi di dalam bahasa Inggris kalau tidak salah dikatakan dia care, dia care kepada kita semua. Dia peduli, dia memberi perhatiannya kepada orang yang mencari Tuhan. Ada satu ayat di dalam Alkitab dikatakan, di dalam Tawarik dikatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia mencari setiap orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh hati, Tuhan tahu dan Tuhan mencari orang-orang yang demikian. Saatnya dalam situasi-situasi seperti ini kita perlu menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Dia, sebab Dia peduli. Itu poin pertama. Hal yang kedua, di tengah situasi yang terjadi sekarang ini, kita perlu sadar bahwa iblis juga itu dia mencari kesempatan, sadar dan berjaga-jaga. Iblis mencari kesempatan, justru sebenarnya kita mau mencari perlindungan kepada Tuhan, tetapi dalam situasi seperti ini kita tidak sadar, akhirnya kita berbantah-bantahan seorang dengan yang lain. Saya yang benar, kamu yang salah, di sana salah, saya yang benar. Akhirnya kita justru menjadi serangan setan. Dan kita harus sadar dan berjaga-jaga bahwa iblis itu dia jalan keliling. Dia jalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari siapa yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu masih bisa menipu kita. Dia menipu kita. Sebenarnya dia sudah terpaku. Yesus sudah terpaku di atas kayu salib, dan kuasanya sebenarnya tidak berkuasa lagi atas diri orang yang sungguh-sungguh kepada Dia, tetapi Dia masih punya kuasa kepada orang yang acuh tak acuh, orang yang setengah-setengah. Jadi dikatakan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi dia cari orang yang dapat ditelan. Ini ditulis oleh Petrus, karena rupanya ketika Tuhan berkata sadar dan berjaga-jagalah, iblis datang untuk menampi kamu. Petrus berkata, sorry, saya kuat, tidak mungkin saya. Sampai dia berkata begini, waktu Tuhan berkata bahwa dia akan mati, disalibkan dan dibangkitkan pada hari ketiga, Petrus berkata, tidak mungkin. Dia katakan, Tuhan, aku ada bersama-sama dengan kamu. Langkahi dulu mayatku. Walaupun semua temanku meninggalkan aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini satu keteguhan hati daripada Petrus. Justru di situ, di tengah-tengah keponggahan hatinya, di tengah-tengah bahwa dia merasa diri kuat, dia merasa diri mampu, iblis masuk dan akhirnya dia lemah. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau kita menjadi umat-umat yang Tuhan. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Lihat situasi, lihat kepada teman-teman yang ada. Itu bukan musuh kita, itu adalah saudara-saudara kita. Jadi sadar dan berjaga-jagalah. Iblis berjalan keliling untuk mencari siapa
yang dapat ditelan. Dan hal yang ketiga, Tuhan inginkan kita melawan dia. Amin. Lawan dia dengan apa? Dengan iman yang teguh. Bukan dengan kepintaran kita berkata-kata, tetapi lawan dia dengan iman yang teguh. Kita perlu melawan iblis. Iman yang teguh. Iman adalah percaya pada firman sebagai satu kebenaran. Ketika kita mempercayai firman dan melakukan firman itu sebagai satu kebenaran, kita akan mendapatkan iman yang kokoh. Iman yang tadi lemah akhirnya menjadi kuat. Jadi iman dikatakan di dalam Alkitab ada orang yang lemah imannya. Tuhan Yesus pernah memarahi murid-muridnya. Di manakah imanmu? Mengapa imanmu begitu lemah? Jadi iman kita perlu kuat. Jadi ada iman yang terdiri, ada iman yang kuat. Iman yang kuat adalah iman yang bertumbuh, iman yang percaya pada setiap kebenaran firman Tuhan dan makan setiap firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran itu, dia akan menjadi kokoh. Jadi lawan dia dengan iman yang teguh, dengan firman yang kokoh yang kita percayai. Kalau Tuhan berkata dia akan menjaga, melindungi kita, percayalah itu akan terjadi padamu. Amin. Jadi kita harus mempercayai firman. Firman katakan dia akan menjaga, melindungi kita, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan dikatakan lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab dikatakan, sebab saudara-saudara kita juga itu sementara menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara-saudara kita yang ada di berbagai tempat, yang ada di kampung-kampung itu sama-sama. Kalau dulu pulang kampung kita disambut, oh anakku pulang. Tapi coba sekarang saudara pulang kampung, lari. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lawan iblis itu dengan iman yang teguh. Jadi kita harus memiliki iman yang teguh. Dalam situasi seperti ini, kita harus kuatkan iman kita, tumbuhkan iman kita, sehingga iman kita menjadi bertumbuh. Jangan dalam situasi seperti ini ibadah online itu sangat-sangat tidak enak, saudara. Pulsa habis, yang tidak punya baterai kuat nggak bisa tahan lama-lama, harus dicop. Jadi susah dan rasa tidak bisa komunikasi dengan baik. Kita rindu untuk bersekutu lagi bersama-sama. Tapi mari pada malam hari ini kita harus dikuatkan kembali dengan iman yang teguh. Dan hal yang keempat, yang terakhir, dikatakan, ketahuilah Allah sumber segala kasih karunia. Dia akan melengkapi kita, amin. Dia akan meneguhkan kita, dia akan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Jadi mari dalam masa penderitaan ini, biasanya orang masa penderitaan kurus, saudara. Tapi kita masa penderitaan jadi gemuk. Ini anak-anak pastor ini jadi gemuk semua ini. Nah, jadi mari dalam masa penderitaan ini kita perlu mengetahui. Kita harus tahu pertama, ketahuilah Allah sumber kasih karunia. Jadi kita harus tahu di dalam situasi-situasi seperti ini, kita harus tahu bahwa ada Allah. Dia akan menolongmu, dia akan menyertaimu, dia akan memberkatimu, dia akan memberi jalan keluar. Mungkin engkau sekarang kehilangan job, pasar-pasar mulai kosong, kita bisa melihat bahwa hotel-hotel banyak yang ditutup, dan kita melihat banyak pekerja yang harus dirumahkan. Tapi mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan, bagaimana kita harus menghadapi, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi pandemi Corona saat ini. Pertama yang harus kita lakukan, serahkan semua khawatir. Jangan-jangan saya terserang. Percaya, serahkan Tuhan. Aku mau jalan hari ini. Jaga, lindungi, proteksi aku dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, keluar jalan. Dan tetap ikuti aturan yang berlaku. Bagaimana kita harus menggunakan masker. Dan kita harus lakukan itu dengan baik. Kalau saya menggunakan masker, karena saya nggak bisa kedengaran suara saya. Jadi, tapi kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Hal yang kedua, bahwa sadar
Iblis juga ada dan dia mencari celah. Jika ada celah, dia akan membuat kita tak berdaya. Dia berjalan keliling mencari siapa yang dapat ditelannya. Apakah saudara bisa ditelan atau tidak? Kalau saudara memiliki iman yang kuat, yang besar, dia tidak bisa menelan saudara. Tapi kalau saudara memiliki iman yang kerdil, ketakutan, terus ketakutan, mau ketemu pendeta aja sembunyi, takut, saudara percaya Tuhan akan menolong kita. Dan ketika kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan menjaga, melindungi. Jadi sadar ada iblis. Yang kedua, yang ketiga, lawan dia dengan iman, dengan percaya, iman yang teguh. Jadi percaya yang sungguh pada kebenaran. Dan yang keempat, ketahuilah, mengertilah, sadarlah bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Dia akan melengkapi, dia akan meneguhkan, dia akan mengokohkan kita semua. Sesudah kita menderita seketika lamanya, saya akan menyanyikan pujian. Mau belajar berbicara dulu. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kita berada dalam satu pergumulan yang sangat berat. Mungkin engkau berada dalam tubuh yang sakit atau tubuh yang kurang sehat. Mungkin ekonomimu saat ini karena situasi yang terjadi engkau harus diberhentikan. Dikatakan diserahkan semua kekhawatiranmu, sebab dikatakan Tuhan peduli kepada kita semua. Dia mempedulikan kita dan Dia tahu menolong kita, sebab Dia adalah Allah yang sanggup, Allah yang luar biasa, yang dapat menolong kita, memberikan kekuatan pada kita. Engkaulah kekuatanku, tempat
bernafas. Mungkin kita agak kurang makan, tapi kalau kita boleh ada sampai saat ini karena kurang, kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Kita lakukan pujian ini sekali lagi dan sebentar Ibu Gembala akan berdoa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. berlindung di dalam Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah ingatkan kepada kami semua supaya kami tetap mencari Engkau dalam setiap kesempatan yang ada bagi kami, sebab Engkaulah Allah yang menjamin kehidupan kami. Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi sumber segala hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga punya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami terima boleh tertanam dalam hati kami, dan itu berbuah untuk hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu. Biarlah kami berlindung dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, seluruh kehidupan umat-umat Tuhan, khususnya bagi jemaat Resadai dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka, Tuhan tetap melindungi mereka, mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah mereka tetap percaya kepada Tuhan, iman mereka semakin teguh di dalam Tuhan, makin bertambah-tambah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada malam hari ini umat-umat-Mu dalam kesulitan, kesusahan, Engkau tolong, Engkau berikan jaminan yang pasti. Biarlah Engkau hiburkan, biarlah kekuatan daripada Allah menjadi bagian milik mereka. Kalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Bahkan ibunya Rina dan Rina sendiri, Tuhan Engkau tolong yang sedang sakit, Tuhan mari Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hanya Engkau Allah yang
kami percayai dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bahkan sepanjang malam hari ini kami tetap berserah kepada Tuhan. Biarlah pelindungan pertolongan Allah akan tetap menjadi bagian dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih, kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami percaya kami dikuatkan Tuhan, diteguhkan Tuhan. Kami tidak perlu khawatir dan kami harus sadar bahwa iblis berjalan keliling. Dan kami juga mengerti bahwa Engkau ada bersama kami dan Engkau menyertai kami, Engkau mempedulikan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama malam hari ini. Mohon berkat-Mu untuk kami semua. Jaga, lindungi, proteksi kami, proteksi anak-anakku dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada satu penyakit yang dapat menyentuh mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar darah Yesus ada dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami percaya kami akan tetap kuat. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil yang ada, Ma'ruf Amin. Tuhan tolong memberkati semua kabinet terpilih, memberkati gubernur-gubernur, memberkati bupati-bupati, lurah-lurah secara khusus. Kami di Bali sini Tuhan memberkati pimpinan yang ada, Tuhan memberkati Bapak Gubernur, Bupati, Camat, Lurah dan kemudian desa kami. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh dapat memimpin, membawa kami untuk lebih berada di dalam keberkatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa dan berserah kepadamu. Alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat malam. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menonton bersama kami, dan saya berharap tentu tidak hanya nonton saja tetapi mengikuti acara ini dengan baik, dan tentu kita akan bisa berdoa bersama-sama. Saya tidak menggunakan Zoom sebab Zoom hanya beberapa orang yang bisa mengikuti, mungkin ada sekitar 14 orang, dan yang lain tidak bisa mengakses dengan baik. Dan juga ada berita bahwa Zoom itu banyak data-data kita bisa diambil dari situ. Jadi saya menggunakan sementara saya akan menggunakan sarana ini untuk sementara. Mungkin ada yang lebih baik lagi ke depan. Biarlah kita tetap berdoa, semoga kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk kedepannya besok hari Rabu tetap seperti minggu kemarin, ibadah komsel pemuda remaja itu mereka berjalan secara online. Mereka kiranya bisa dipandu oleh Bapak Andre, Ibu Priska, dan Ketua Pemuda. Jadi mereka bergerak dalam kelompok masing-masing. Juga nanti hari Kamis itu komsel umum, itu saya akan pandu dengan materi yang akan saya bagikan nanti sebentar. Jadi kiranya semua yang bisa mengikuti itu bisa mencatat dan mengikuti setiap petunjuk-petunjuk itu, sehingga saudara bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari Jumat doa puasa, saudara bisa ikuti di rumah, dan di sini juga di ruang sekolah minggu saudara bisa datang berdoa, ambil doa rantai, dan juga latihan musik online. Latihan musik belum ada. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja juga masih online, dan hari Minggu juga kita masih online seperti biasanya. Tetap doakan kami juga mendoakan Bapak Ibu Saudara, mahasiswa-mahasiswa yang ada di kos-kosan. Tuhan Yesus pasti menyertai. Mungkin ada yang pulang kampung sekarang,
juga Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Selamat malam.